Prinsip dasar desain ergonomis. Outline. 1. Konsep desain ergonomis. 2. Antropometri dalam desain. 3. Biomekanika dan postur kerja. 4. Penerapan prinsip pada 4 jenis ergonomi. 5. Kriteria desain ergonomis yang baik. Tujuan: menjelaskan prinsip utama desain ergonomis dalam konteks K3, menggunakan data antropometri statis dan dinamis untuk mendukung desain kerja, menganalisis faktor biomekanika, dan postur kerja untuk mencegah MSDS, menguraikan penerapan prinsip desain ergonomis pada 4 jenis ergonomi: fisik, kognitif, organisasi, lingkungan, mengidentifikasi kriteria desain ergonomis yang aman, nyaman, efisien, dan produktif. Prinsip utama desain ergonomis. Ergonomis menyesuaikan pekerjaan dengan manusia, fit the job to the person, fokus pada keseimbangan, aman, nyaman, efisien, sesuai keterbatasan manusia, mengurangi risiko cedera, dan meningkatkan produktivitas. Penyesuaian pekerjaan dengan manusia. Pekerjaan tidak boleh melebihi kapasitas fisik atau mental. Alat kerja mudah digunakan, sesuai dimensi tubuh pekerja. Lingkungan kerja mendukung konsentrasi dan kesehatan. Perspektif ergonomi menurut ILO dan IEA. ILO ergonomi, penerapan biologi manusia, dan teknik untuk penyesuaian kerja secara optimal. IEA 2002. Ergonomi, rancangan dan evaluasi tugas, produk, lingkungan, sistem kerja, agar selaras dengan kebutuhan manusia. Kesimpulan: ergonomi bukan sekadar teori, tapi panduan praktis desain kerja. Manfaat konsep ergonomis: pekerja lebih sehat dan terhindar dari unsafe behavior. Lingkungan kerja lebih produktif, nyaman, dan minim keluhan. Memberi keuntungan ganda: pekerja, safety naik, stres turun, perusahaan, profit naik sesuai temuan Washington State Depth of Labor. Definisi dan jenis antropometri. Antropos manusia, tambah metron mengukur. Antropometri statis. Ukuran tubuh saat posisi diam tinggi, panjang. Lingkar tubuh. Antropometri dinamis. Ukuran tubuh saat bergerak digunakan untuk desain workstation dan peralatan kerja. Faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh. Umur dimensi tubuh berubah seiring usia, cenderung menyusut di atas 60 tahun. Jenis kelamin pria umumnya lebih besar dari wanita, kecuali bagian dada dan pinggul, etnis atau rumpun bangsa. Kondisi sosial ekonomi dan gizi, jenis pekerjaan, dan aktivitas sehari-hari. Aplikasi dalam desain ergonomis. Desain kursi, meja, mesin, pakaian kerja, disesuaikan dengan tubuh manusia. Menyesuaikan variasi dimensi, mencegah postur janggal dan kelelahan. Memastikan fit antara manusia dan fasilitas kerja. Standar antropometri ISO 7250 dan ISO 15534-3, standar ukuran tubuh global, ILO dan WHO, pedoman keselamatan dan kesehatan kerja, US Naval atau Army, dan Human Growth Standard, acuan militer dan gizi, data digunakan untuk workstation, mesin, interior, APD, dan peralatan kerja. Variabel antropometri pada posisi duduk samping. Variabel antropometri
pada posisi duduk menghadap ke depan. Variabel antropometri pada posisi berdiri. Variabel antropometri tangan. Variabel antropometri kaki. Variabel antropometri kepala. Definisi biomekanika dalam ergonomi. Biomekanika, studi interaksi pekerja dengan alat, mesin, dan material, fokus, beban otot, sendi, tulang belakang saat bekerja. Tujuan: meningkatkan performa dan meminimalkan risiko cedera muskuloskeletal, (EMS). Faktor penyebab MSDS: postur tidak alamiah, awkward posture, tenaga berlebihan, force, gerakan berulang, repetitive motion, postur statis, static posture. Prinsip postur kerja netral and manual handling, postur netral, menjaga keseimbangan beban pada tulang belakang dan sendi. Manual handling, angkat beban sesuai batas aman, mencegah low back pain. Alat bantu kerja sangat penting untuk mengurangi risiko cedera. Penerapan prinsip pada 4 jenis ergonomi. Ergonomi fisik, desain kursi, meja, kontrol display, workstation, tata letak kerja, mengurangi postur janggal dan beban berlebih, manual material handling dengan prinsip aman. Ergonomi, kognitif, human-computer interaction, tampilan sistem mudah dipahami. Desain label, tanda peringatan, dan sistem alarm yang jelas, mengurangi beban informasi dan stres kerja. Ergonomi organisasi, struktur dan alur kerja yang efektif, rotasi pekerjaan untuk mengurangi monoton, manajemen waktu kerja dan shift kerja, pendekatan partisipatif dalam tim. Ergonomi lingkungan, pengaturan pencahayaan dan temperatur ruangan, ventilasi dan kelembapan yang sesuai, reduksi kebisingan dan getaran di tempat kerja, desain interior yang mendukung kenyamanan dan fokus. Kriteria desain ergonomis yang baik. Desain yang aman, safety meningkat, meminimalkan risiko kecelakaan dan cedera. Fasilitas kerja sesuai standar K3, alat, mesin, dan lingkungan kerja tidak menimbulkan bahaya. Desain yang nyaman, fatigue menurun, stres menurun, mengurangi kelelahan fisik dan psikis. Postur kerja lebih natural dan fleksibel, lingkungan kerja mendukung konsentrasi dan ketahanan tubuh. Desain yang efisien, productivity, meningkatkan efektivitas waktu kerja, mempercepat proses tanpa menambah beban fisik, produktivitas meningkat seiring kesehatan pekerja yang terjaga. Desain yang fleksibel bisa digunakan oleh berbagai pengguna, berbeda tinggi, usia, gender, dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun kelompok. Memberi ruang adaptasi
untuk kondisi kerja yang berubah.